Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak ya, teman-teman yang selalu menyempatkan waktu untuk hadir ke sini. Tadi sudah ditonton video yang lebih spesifik mengenai galbay di kredit pintar kan, biar teman-teman tidak berasumsi yang aneh-aneh lagi gitu loh. Sekarang ada 7 pinjol legal yang mau kita bahas lagi teman-teman, karena cukup menarik ya kalau kita membahas dari pinjol legal itu memang nggak pernah habis-habisnya gitu loh. Jadi kata-katanya itu yang dipakai oleh penagih hutang itu kata-katanya ya itu aja gitu. Tapi sangat disayangkan banget gitu loh, orang-orang yang mengalami langsung dari pinjol itu selalu beranggapan hal serupa hanya terjadi pada diri mereka. Hal itu hanya terjadi pada diri mereka, padahal selagi Anda masih meminjam di pinjol, dan Anda telat bayar, konsepnya hampir sama. Ya palingan nama pinjolnya yang berbeda-beda, tapi yang akan Anda alami sama aja semuanya. Mulai diteror di telepon, diintimidasi melalui WhatsApp, ditakut-takuti melalui email, habis itu ada gertakan desi datang ke rumah, ada gertakan mau diproses ke jalur hukum, macam-macam lagi gitu loh ya. Tapi ya terserah lah, yang namanya orang lagi kalut, lagi pusing, ya apapun yang kita sampaikan mungkin dalam keadaan tidak nyambung. Mudah-mudahan 7 pinjol yang mau saya bahas ini adalah pinjol yang benar-benar teman-teman pinjam ya. Yang paling pertama yang mau saya bahas adalah Aku Laku, yang kedua soal es pinjam, yang ketiga tentang Julo, habis itu Uata, Samir, Solusiku, dan EasyCash. Kira-kira teman-teman mengalami telat bayar hari ini di pinjol mana? Isi di dalam kolom komentar. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda itu, satu dukungan dari Anda menjadikan saya makin semangat. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, mau subscribe boleh, like boleh, atau di share juga boleh, salah satu lah paling tidak kalau teman-teman sudah hadir di sini. Silahkan dulu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang MB ya. Mudah-mudahan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini terus berkembang. Oke teman-teman semuanya, yang mau kita bahas adalah 7 pinjol legal yang mana mengalami telat bayar gitu loh. Ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan, apalagi kalau sudah disebutkan dengan yang namanya Aku Laku. Siapa yang tidak kenal Aku Laku? Saat ini sudah melebarkan sayapnya lebih banyak kepada pay later, beli sekarang bayar nanti gitu. Dan dia juga aktif dalam pembiayaan kredit yang teman-teman butuhkan. Dan di samping itu ada dana cicil dan asetku yang mengiringi Aku Laku juga. Itu adalah pinjaman online-nya gitu. Siapa yang tidak kenal dengan Aku Laku? Adalah pinjol yang besar yang izinnya adalah multi finance. Ada beberapa problem yang ditakutkan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama adalah soal kunjungan desi ke rumah. Ini menjadi problem berat bagi diri teman-teman semuanya. Yang kedua adalah tentang proses ke jalur hukum. Ini juga menjadi problem yang berat gitu loh. Padahal teman-teman semuanya ya, sekelas Aku Laku, dia adalah pinjol besar, dia adalah pinjol raksasa. Kalaupun dia menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, mereka tidak mau asalan menjalin kerjasama. Ya, kalau teman-teman ada menemui debt collector lapangan mereka atau pihak ketiga mereka tapi tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, tidak sesuai dengan aturan yang ada, saya harapkan teman-teman semuanya mengumpulkan bukti-bukti yang jelas, mulai dari rekaman video, rekaman suara, ataupun foto. Ya, kalau mereka bertindak di luar dari aturan yang ada. Tapi kalau mereka masih bertindak sesuai dengan SOP, kedatangan mereka dengan sopannya tadi, mereka langsung ke pokok permasalahan, mereka menunjukkan identitas dengan jelas, mereka menunjukkan surat kuasa dengan jelas, mereka menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihan dengan jelas. Itu adalah kewajiban teman-teman juga menjelaskan kenapa Anda tidak melakukan pembayaran atau kenapa sampai detik ini masih telat bayar. Jangan ada yang mencari alasan lain untuk menghindar dalam hal itu, hanya semata soal ketakutan didatangi DC ya. Yang perlu teman-teman ingat, walaupun Aku Laku adalah pinjol besar, tapi rasa saya ya, dulu saya pernah ada salah satu debt collector mereka, debt collector lapangan mereka, sekitaran 2021 atau 2020, saya nggak ingat lagi ya. Yang jelas ada dulu, saya pernah upload di YouTube ini juga. Itu bertindak di luar dari SOP dan kita iringi sampai ke kantor Aku Lakunya, terjadi kesepakatan juga dalam hal itu. Ya mungkin itu salah satunya, mungkin ya salah satu dari beberapa oknum debt collector mereka yang bertindak di luar dari aturan yang ada. Tapi rasa saya sekarang mungkin mereka sudah memperbaiki, walaupun teman-teman
teman-teman mungkin kalau ada yang menemukan tindakan-tindakan anarkis dari aku laku, nanti bisa kirimin ke Instagram saya @medibroni ya. Oke, untuk teman-teman yang mengalami galbay, rasa saya soal DC datang ke rumah ya itu tidak terlalu penting teman-teman. Kenapa tidak terlalu penting? Karena permasalahan Anda hari ini hanya semata tidak mampu bayar. Ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar, dua hal akan terjadi. Tagihan terus-menerus dari debt collector, ya, habis itu namamu akan masuk ke dalam skor kredit bermasalah selain penambahan dendanya. Ya, dua hal ini akan terjadi pada diri Anda gitu loh. Ya, itu yang harus teman-teman catat semuanya, dua hal itu. Terus kenapa pemikiran kita malah tertuju kepada apakah ada DC lapangan, apakah ada pihak ketiga? Ini sebenarnya problemnya bukan soal DC lapangan yang Anda takutkan, tapi ada sebuah ketidakmampuan Anda dalam jujur dan terbuka. Ini harus ditaklukkan. Ya, kalau teman-teman ingin lepas dari jeratan pinjaman online, untuk menghilangkan rasa ketakutan yang ada, saya sarankan teman-teman semuanya jujur dan terbuka. Anda harus jujur dan terbuka. Kalau Anda tidak jujur dan terbuka, Anda akan kekacauan teman-teman. Anda akan berada pada titik di mana pemikiran tidak mampu lagi membantu Anda. Sehingga seketika Anda akan nekat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Makanya kalau pertanyaan soal kapan FC datang ke rumah atau apakah dia akan berkunjung ke rumah, saya rasa jawaban yang paling tepat adalah kapan kamu mau jujur. Atau sesegera mungkin kamu jujur dan terbuka dengan keluargamu. Ini jauh menyelamatkanmu lebih cepat. Ya, kalau soal resiko mau mereka pinjol besar, pinjol raksasa, resikonya sama aja. Oke, selain ditagih sama debt collector, ya paling Anda dibebankan dengan denda. Habis itu nama Anda masuk ke slip. Hampir sama teman-teman. Habis itu dari S-Pinjam. S-Pinjam adalah salah satu produk dari Shopee. S-Pinjam yang biasa saya mendapatkan laporan kontranya jauh lebih banyak. Bahkan S-Pinjam lebih sering menghubungi nomor yang diisikan pulsa. Bahkan S-Pinjam katanya juga sering menghubungi nomor di luar dari kontak darurat. Hal yang harus teman-teman lakukan adalah mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dari hal itu. Dan habis itu teman-teman bisa melaporkan ke otoritas jasa keuangan. Atau teman-teman juga bisa kirim ke saya biar saya bantu untuk memviralkan. Karena zaman sekarang no viral no justice. Ya, tidak viral tidak ada solusi gitu loh. Oke, walaupun kita tahu selama ini barbar. Kalau soal kunjungan debt collector lapangan, ya mungkin saya tidak terlalu banyak mendengar soal S-Pinjam memerintahkan debt collector lapangannya. Ya, karena dia akan berbeda antara S-Pinjam dan Shopee Pay Later-nya. Oke teman-teman, jadi tidak usah terlalu terbebani soal kedatangan debt collector lapangan ini. Kalau resikonya ya hampir sama dengan aku laku tadi. Resikonya ya denda akan membengkak, nama kita akan tercatat dalam slip OJK nantinya, dan habis itu kita akan ditagih oleh debt collector. Oke. Habis itu untuk Julo juga salah satu pinjol legal teman-teman semuanya. Sama dengan Uata, Samir, Selusiku, dan Esikes ya. Kalau untuk Julo mungkin kategorinya dia sudah banyak menjalin kerjasama dengan beberapa pihak ketiga. Tapi terlepas dari hal itu, bukan berarti Anda akan menjadi prioritas untuk mereka kunjungi. Ya, dan habis itu ada Uata, Samir, sama Selusiku, dan Esikes. Nah, inilah poin terakhirnya teman-teman. Sekarang saya minta buat teman-teman semuanya, tanya ke diri Anda masing-masing. Tanya ke diri Anda masing-masing ya. Anda menonton saya, tanya ke diri Anda masing-masing. Anda ini tidak mampu bayar atau tidak mau? Itu yang perlu Anda tanya dulu. Karena saya kebingungan juga gitu loh. Kalau Anda menyampaikan, saya sudah tidak mampu bayar Bang, oke. Kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar, berbarengan dengan hal itu, apapun yang menjadi risiko buat kedepannya, Anda pasti akan hadapi. Ya, Anda tidak akan serapuh ini teman-teman semuanya. Karena kenyataannya memang keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Anda sudah tidak mampu gitu loh. Berbeda dengan Anda tidak mau. Kalau misalnya Anda bilang, saya tidak mau bayar, ini beda kasus, beda jalur dia. Kalau Anda bilangin tidak mau bayar, berarti Anda sengaja berlindung di balik video-video orang-orang. Entah apa maksud Anda dengan tidak mau bayar, saya nggak tahu. Tapi setahu saya, para subscriber saya ini semuanya menyatakan tidak mampu bayar karena problem keadaan. Saya tahu Anda ini orang hebat, Anda orang baik semuanya. Ya, hanya saja kecerobohan Anda adalah Anda tidak membaca ketentuan dengan jelas. Anda tidak memahami segi bunga, Anda tidak memahami segi pemotong layanan, sehingga Anda pengen buru-buru untuk memenuhi kebutuhan darurat Anda. Akhirnya Anda terjebak dalam suasana seperti ini, alhasil Anda tidak akan mampu. Ya,
Hal yang harusnya atau hal yang paling pertama harus Anda lakukan adalah seperti biasa yang saya sarankan teman-teman. Kalau memang Anda menyatakan, saya nggak mampu lagi nih Bang bayar, saya nggak mampu bayar kayak Uatas, kayak Samir, kayak Solusiku, Esikes, dan lain sebagainya. Hal yang paling pertama harus Anda atasi adalah menyelamatkan pemikiran Anda. Bagaimana caranya kita menyelamatkan pemikiran kita? Dengan cara kita tidak membuka lagi peluang ya untuk sumber masalah supaya pemikiran kacau. Kita nggak perlu lagi membuka peluang itu gitu. Alangkah baiknya kita tutup peluang itu serapat-rapatnya. Bagaimana caranya kita menutup peluang itu supaya tidak meracuni pemikiran kita? Ada 3 hal teman-teman. Penyumbang itu tadi, mungkin teman-teman sudah bosan mendengar saya. Telepon, WhatsApp, email. 3 hal ini harus Anda putus supaya jangan mereka menyumbang kepanikan dalam pemikiran. Ya, sudah saya bilang, resiko pinjol tidak ada yang berat. Resiko galbay atas dasar ketidakmampuan tidak ada berisiko fatal kecuali diri Anda sendiri yang menciptakan. Soal kehadiran DC datang ke rumah ini bukan problem yang menakutkan, tapi Anda yang menambah-nambah selama ini karena ketidakmampuan Anda dalam jujur dan terbuka. Berarti Anda yang menciptakan permasalahan itu. Ya, kalau Anda terus-terusan bertanya ada DC atau tidak, datang ke rumah atau tidak, seperti yang saya sarankan tadi, tinggal jujur dan terbuka. Fakta tidak seburuk yang kamu bayangkan. Itu yang harus teman-teman tanamkan dalam diri. Nah, jadi untuk yang mengalami telat bayar di 7 pinjol tadi, saya sarankan buat teman-teman semuanya, berdamailah dengan diri sendiri. Yang paling terberat adalah Anda berlawanan atau berhadapan dengan pemikiran Anda sendiri, teman-teman. Anda berlawanan dengan diri Anda sendiri, bukan dengan pinjolnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tetap fokus bekerja, berusaha, kumpulkan uangmu. Kalau duitmu sudah terkumpul, negosiasi hutangmu, mana yang tidak mengganggu dengan kebutuhan pokok. Jadi sekian dulu dari saya, Midi Broni. Wassalam. Ini yang paling terakhir. Untuk resiko yang tidak usah Anda pikirkan. Ya, untuk resiko yang tidak usah Anda pikirkan. Teman-teman semuanya, Anda catat yang mengalami telat bayar di Kredit Pintar. Untuk resiko yang tidak usah Anda pikirkan, tidak usah menjadi penghambat dalam pemikiran Anda, yaitu hari ini khusus buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, sudah terlanjur meminjam, ya, terlanjur tidak mampu bayar atau tidak sanggup bayar di satu aplikasi pinjol legal, pinjol terdaftar, pinjol terverifikasi, yaitu Kredit Pintar, PT Kredit Pintar Indonesia. Kita kupas lebih dalam hal ini teman-teman. Kenapa saya ambil spesifik Kredit Pintar ini? Karena saya perhatikan pro kontra selalu terjadi dalam aplikasi ini. Tapi mungkin lebih banyak yang kontra daripada yang pro. Salah satu aplikasi pinjol legal yang masuk dalam kategori 10 besar pinjol yang ada di Indonesia. Ya, bahkan Kredit Pintar sendiri sudah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang mau kita bahas dalam video ini adalah bagaimana kalau kita sudah terlanjur meminjam dan tidak mampu bayar. Oke. Bagaimana kalau seandainya kita telat bayar dan apa risiko yang akan kita dapatkan? Benarkah debt collectornya akan berkunjung ke rumah? Yuk, siapa yang setuju? Saya membahas satu video tentang satu aplikasi yang cukup familiar, yang mana saya yakin banyak teman-teman yang mengalami telat bayar atau meminjam di aplikasi yang satu ini. Ketik di dalam kolom komentar. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Mengenal lebih jauh dari aplikasi Kredit Pintar, PT Kredit Pintar Indonesia, saya batasi dulu buat teman-teman supaya jangan ada asumsi-asumsi yang menyimpang ya, karena saya banyak juga menemukan asumsi yang menyimpang. Ada yang bilang Kredit Pintar semi legal, ada yang bilang Kredit Pintar ilegal, ada yang bilang Kredit Pintar ini adalah pinjol yang paling pertama hadir di Indonesia. Oke.
Kredit Pintar sendiri hadir ke Indonesia sesingkat yang saya tahu 2017 ya, karena waktu saya masih dalam meminjam di pinjol saya sudah melihat aplikasi ini. 2017 sampai 2019 Kredit Pintar masih berstatus ilegal, belum terdaftar dan belum berizin. Ya, setahu saya Kredit Pintar baru dilegalkan, baru diresmikan, baru terdaftar, dan baru berizin di OJK 2019. Kalau untuk bulannya saya lupa teman-teman semuanya. 2019 dia telah menjadi pinjol resmi terdaftar, ada di Otoritas Jasa Keuangan. Otomatis dia sudah bisa menjalankan semua usaha yang ada di Indonesia ini dengan semua fasilitas yang telah diberikan OJK dan harus patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku. Jadi jangan ada lagi yang berasumsi Kredit Pintar semi legal, Kredit Pintar ilegal, Kredit Pintar tidak terdaftar. Jangan ada lagi ya teman-teman. 2019 dia sudah resmi dan dia sudah terdaftar, terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Habis itu muncullah pertanyaan gitu loh. Ya, karena saya yakin banyak orang-orang yang sudah meminjam di Kredit Pintar, karena Kredit Pintar bukan pinjol yang kecil dan bukan pinjol yang baru kemarin, tapi mereka bergerak atau menjalankan bisnis di Indonesia ini. Kalau kita hitung dari 2017 saja, berarti dia sudah berhasil bertahan selama 8 tahun menjalankan bisnis mereka. Berarti bukan orang baru, otomatis sudah orang lama ya. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur terjebak atau kita sudah terlanjur meminjam tapi tidak mampu membayar? Pasti itu yang teman-teman pertanyakan sama saya. Benar atau tidak teman-teman semuanya? Pasti banyak dong teman-teman yang sudah meminjam di Kredit Pintar. Oke. Sebagai platform resmi, sebagai dia salah satu P2P lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kalau Anda meminjam di Kredit Pintar, otomatis Anda telah setuju dengan kesepakatan yang ada. Kesepakatan yang ada adalah Anda meminjamkan uang atau Anda meminjam uang di aplikasi itu, Anda bersedia untuk membalikan dengan bunga yang ada. Tapi seiring waktu berjalan, setelah terjadi peminjaman, alhasil keadaan tidak memungkinkan, sehingga menimbulkan Anda untuk galbay, telat bayar, atau tidak mampu lagi membayar. Muncul lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya, apa resiko yang akan didapatkan? Resiko yang akan didapatkan di sini bermacam-macam ya, tapi yang paling tersering adalah Anda akan dihubungi oleh debt collector. Anda akan dihubungi oleh debt collector. Ya, ini nggak bisa Anda hindari teman-teman. Ya, ketika Anda telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, urusan dihubungi debt collector ini Anda tidak bisa menghindar sama sekali. Anda akan dihubungi oleh debt collector. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena Kredit Pintar adalah pinjol yang terverifikasi, pinjol yang legal, otomatis dia mempunyai akses ke slip. Saya pernah dulu 2021 atau 2022, saya agak lupa. Saya pernah membantu teman saya dalam penyelesaian soal ada kekeliruan, ada miskomunikasi antara Home Credit Indonesia dengan BTPN. Waktu itu saya hadir langsung, kebetulan di kota kelahiran saya juga di Kota Padang. Saya hadir di sana ya. Dan saya baru tahu ternyata selain HCI, Kredit Pintar juga menjalin kerjasama dengan BTPN. Ya, mungkin penitipan BI Checking akan ada di bawah naungan BTPN atau bank konvensional lainnya yang mungkin saat-saat sekarang sudah banyak yang menjalin kerjasama dengan Kredit Pintar. Itu adalah risiko kedua. Selain Anda ditagih oleh debt collector, ditelepon oleh debt collector, Anda akan masuk ke dalam slip. Ya, ini. Yang ketiga adalah Anda akan dibebankan oleh bunga dan denda. Ini 3 hal yang akan Anda dapatkan. Oke, ini sisi yang tertulis. Tapi yang tidak tertulis ini banyak ya. Disinilah yang saya sebutkan lebih banyak yang kontranya daripada yang pronya. Yang kontranya saya perhatikan banyak orang-orang yang menyampaikan bahwasanya dia ditagih oleh debt collector Kredit Pintar, memang tidak menjelaskan secara spesifik bahwa mereka itu dari Kredit Pintar, bahwa mereka itu perwakilan dari salah satu aplikasi ini. Memang mereka tidak menjelaskan.
Tapi saya betul tahu atau paham betul bahwasannya itu dilakukan oleh Kredit Pintar karena ada yang meminjam hanya satu-satunya di Kredit Pintar. Atau ada yang tahu dia hanya jatuh tempo di Kredit Pintar. Tapi mendapatkan caci maki, mendapatkan intimidasi, mendapatkan hinaan dan segala macam. Banyak yang melaporkan sama saya dalam hal-hal seperti itu. Pertanyaan saya buat teman-teman semuanya adalah, apakah Anda mendapatkan hal yang sama, tapi tidak menyebutkan mereka ini dari aplikasi mana? Apakah mereka dari Kredit Pintar atau tidak gitu? Apakah teman-teman mendapatkan hal yang sama? Isi di dalam kolom komentar. Ya, habis itu lagi teman-teman semuanya. Banyak yang bertanya, apakah debt collector dari Kredit Pintar akan berkunjung ke rumah? Ya, per daerah atau per wilayah dari teman-teman semuanya gitu loh. Kalau urusan ini teman-teman secara spesifik, saya jujur saya tidak mengetahui hal ini secara spesifik. Kenapa? Karena soal memerintahkan pihak ketiga atau FC lapangan atau mitra yang menjalin kerjasama dengan Kredit Pintar, kita tidak tahu. Ya, kapan ini mau diturunkan dan kapan mau ditugaskan, daerah mana saja mereka akan diperintahkan ke lokasi. Tapi yang jelas teman-teman semuanya, Anda tidak perlu membebankan diri Anda atau membebankan pemikiran Anda dengan hal-hal yang seperti ini. Kenapa saya bilangin Anda tidak perlu membebankan pemikiran Anda dengan hal-hal yang seperti ini? Soal kedatangan debt collector ke rumah, walaupun Kredit Pintar ini sering juga Anda dengar ada FC lapangannya, ada pihak ketiga yang datang ke rumah, tapi bukan berarti dirimu mau dikunjungi atau temanmu mau dikunjungi. Ini akan terjadi ya urusan internal dengan pinjol dan pihak ketiga yang mau datang ke rumah. Jadi rasa saya poin ini tidak perlu kita perpanjang, tidak perlu dijadikan beban tentang kedatangan mereka atau tidak. Yang paling terpenting adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi dengan debt collector ini. Ini sangat penting teman-teman semuanya. Lebih penting daripada Anda bertanya apakah ini akan berkunjung ke rumah, apakah mereka akan datang ke rumah. Ya, karena ini bukan ranah kita. Itu urusan perusahaan mereka dengan penyedia layanan tadi. Mendingan yang kita cari tahu adalah apa yang harus kita lakukan ketika debt collector datang ke rumah. Yang paling pertama harus Anda persiapkan adalah mental. Ini paling pertama harus Anda persiapkan teman-teman semuanya. Yang kedua Anda persiapkan adalah uang. Ya, uang yang kedua Anda persiapkan. Uangnya nggak ada, Bang. Mental saya ada, Bang. Uangnya nggak ada. Oke, uangnya nggak ada ya. Oke. Yang ketiga yang harus Anda pertanyakan, ya, dan Anda persiapkan juga setelah mental Anda, setelah uang Anda harus tahu apa yang harus ditunjukkan oleh debt collector sebelum berkomunikasi dengan Anda, yaitu ID card. Ya, kartu identitas mereka dengan jelas. Habis itu yang harus ditunjukkan apa? Surat kuasa. Bahwasanya benar mereka dikuasakan, mereka diberikan kuasa oleh perusahaan untuk menjemput tagihan ke alamat Anda atas nama Anda. Anda pernah dengar gak? Debt collector dari Kredit Pintar atau pihak ketiga dari Kredit Pintar datang ke rumah Anda, habis itu meninggalkan kwitansi dengan tulisan tangan. Ya, harusnya teman-teman yang mendapatkan hal itu, sebelum kwitansi itu Anda ambil, ya, harusnya Anda bertanya dulu teman-teman semuanya. Yang Anda pertanyakan itu ID card mereka Anda harus lihat, surat kuasa mereka Anda harus lihat, sertifikat profesi di bidang penagihannya. Setelah mereka menunjukkan 3 hal ini, baru Anda masuk ke tahap privasi Anda, masuk ke tahap hutang piutang Anda. Ya, tapi untuk bertanya hal ini mental perlu juga. Tapi saya batasi lagi teman-teman semuanya ya. Terlepas dari Kredit Pintar, ada pihak ketiga, ada DC lapangan, bukan berarti semua Anda akan dikunjungi. Di sini akan ada pilih-pilih mana yang lebih tepat, mana yang lebih efisien, dan mana yang lebih layak dulu untuk dikunjungi. Bukan berarti semuanya. Karena nasabah Kredit Pintar ini tidak main-main teman-teman. Banyak. Ya, yang macet bayar, yang telat bayar, ini bukan jumlahnya sedikit. Bukan hanya hitungan jari, tidak, tapi jumlahnya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Ya, jadi tidak ada prioritas khusus atau spesifik khusus Anda akan dikunjungi walaupun mereka ada pihak ketiganya.
Tapi Anda perlu membangun mental Anda dan Anda tetap berpikiran positif supaya Anda tetap bekerja dan berusaha. Ya, dan habis itu yang teman-teman semuanya. Yang paling terakhir, ini yang paling terakhir. Untuk resiko yang tidak usah Anda pikirkan. Ya, untuk resiko yang tidak usah Anda pikirkan. Teman-teman semuanya, Anda catat yang mengalami telat bayar di Kredit Pintar. Untuk resiko yang tidak usah Anda pikirkan, tidak usah menjadi penghambat dalam pemikiran Anda, yaitu Anda akan diproses ke jalur hukum. Kenapa ini saya tekankan kepada teman-teman semuanya? Karena saya tahu pemikiran teman-teman semuanya selalu liar dalam hal ini. Gitu. Anda selalu memikirkan resiko yang tidak pernah terjadi, tapi Anda pikirkan seakan-akan ini terjadi dan akan Anda alami. Ya seperti tadi itu. Anda akan dipenjara, Anda akan diproses ke jalur hukum pidana, dan lain sebagainya. Ini tolong dimatikan pemikiran yang seperti ini supaya lahirnya positive thinking buat ke depan, supaya Anda bisa menyelesaikan hutang-hutang ini tanpa ada hambatan atau tanpa ada tekanan dari batin atau pemikiran Anda, supaya Anda bisa melangkah maju buat ke depan menyelamatkan hidup Anda. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya, terutama yang mengalami telat bayar di Kredit Pintar. Tidak ada yang perlu Anda takutkan karena ini murni atas ketidakmampuan. Ya, kalau Anda bertanya resikonya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita sampaikan adanya pro dan kontra, kontranya ya seperti tadi. Kita akan menemukan pesan-pesan buta yang lahir dari chat WhatsApp atau email tapi tidak menjelaskan secara spesifik mereka ini dari mana. Ya, kalau Anda membayangkan Anda akan dipenjara dan segala macam, itu tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itulah buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, terjerat di Kredit Pintar. Hal ini saya sampaikan bukan berarti teman-teman harus berlindung di balik video ini untuk tidak membayar pinjol. Ini hanya berlaku untuk Anda yang benar-benar sudah tidak mampu, bukan mereka yang tidak mau. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.